Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 20 Juni 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, serah terima tugas dan jabatan. Serah terima tugas dan jabatan. Saudara-saudari, di jajaran birokrasi atau jenjang tugas dalam jabatan di pemerintahan atau perusahaan menjadi agenda rutin atau hal yang biasa dilakukan. Kita temukan serah terima jabatan. Dengan adanya petugas atau pejabat baru, maka cara kerja bahkan kebijakan untuk pekerjaan yang dijalankan pejabat baru kemungkinan akan sangat berbeda dengan pejabat yang lama. Firman Tuhan kali ini dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 adalah nasihat dan janji Tuhan Yesus pada jam-jam terakhir sebelum dia terangkat ke sorga atau saat-saat perpisahan dengan murid-muridnya. Dapat kita sebut juga nasihat ini adalah amanah yang diserahkan oleh Yesus kepada muridnya sebelum dia meninggalkan mereka. Saudara-saudari, pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit, seorang murid namanya Yudas yang bukan Iskariot bertanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Dari Yohanes 14 ayat 22. Kalau kita pikirkan pertanyaan ini sangat logis dan penting sekali. Kenapa Yesus yang sudah bangkit itu tidak pergi menampakkan diri kepada imam-imam kepala, bahkan kalau bisa kepada imam besar Kayafas atau kepada Pontius Pilatus? Kenapa tidak dilabrak mereka oleh Yesus yang bangkit? Tetapi justru kepada murid-muridnya dia menampakkan diri. Kepada perempuan-perempuan yang datang ke kuburnya, kepada mereka Yesus menampakkan diri. Dari Kisah Rasul 1 ayat 8 inilah jawabannya. Yaitu Yesus menyerahkan tugas itu kepada murid-murid. Mereka mendapat jabatan yang disebut rasul. Dari biasa disebut murid, tapi setelah Roh Kudus turun memenuhi murid-murid, maka mereka itu disebut rasul-rasul Kristus. Dengan digenapinya Kisah Rasul 1 ayat 8, yaitu peristiwa pencurahan Roh Kudus, maka jabatan dan tugas menyatakan diri telah bangkit sepenuhnya diserah terimakan kepada murid, kepada anak Tuhan, kepada saksi, dan kepada pelayan Kristus.
Mereka itu berhimpun, yaitu murid-murid yang disebut rasul-rasul, orang-orang percaya kepada Kristus. Perhimpunan mereka inilah menjadi jemaat Tuhan atau menjadi gereja yang disebut anggota-anggota dari satu tubuh yang kepalanya adalah Kristus. Pada saat kenaikan Yesus Kristus ke sorga, telah diadakan serah terima tugas jabatan menjadi saksi, menjadi pelayan Kristus, yang juga mereka memberitakan Injil, menjadi pemberita-pemberita Injil. Serah terima jabatan tugas ini terus berlanjut bagi setiap orang percaya menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya untuk segala zaman. Sebab sebagai tanda mereka menerima jabatan itu, mereka juga, Yesus katakan, akan ditolak oleh dunia, didakwa oleh dunia, bahkan didakwa sampai mati. Demikian juga akan dialami oleh murid-murid Yesus di kemudian hari. Seperti Yesus ditolak, mereka juga akan ditolak oleh dunia. Namun kita adalah saksi. Kita tidak sendiri. Kita telah menerima kuasa Roh Kudus sehingga mampu menanggung semua derita, hambatan, dakwaan demi kemajuan dan pertumbuhan jemaat Tuhan. Kita lihat dalam kenyataan kuasa, keberanian yang diterima murid-murid menjadi saksi, menghadirkan Kristus, mengkhotbahkan Kristus, membawa kuasa Kristus dengan mujizat-mujizat setelah Roh Kudus turun memenuhi murid-murid. Dengan berani mereka tampil di depan orang-orang Yahudi yang sebelumnya mereka takut ngumpat. Murid-murid mengatakan dengan tegas, dengan jelas, Yesus yang kamu salibkan itu telah bangkit. Dan kami adalah saksi bahwa sesungguhnya Dia adalah Mesias dan Juru Selamat. Membuat semua orang banyak jadi tercengang, menjadi sadar. Sebagian mereka menyesali dirinya dan menerima Yesus, percaya, minta dibaptis oleh murid-murid. Walaupun sebagian juga ada yang melecehkan mereka. Mereka itu sudah mabuk anggur katanya. Saudara-saudari, perkataan murid-murid itu yang disertai dengan mujizat membuat orang bertobat, menerima Yesus yang adalah Juru Selamat hingga saat ini sampai akhir zaman nanti. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, setujukah Anda bahwa semua orang percaya akan Kristus, terima Yesus menjadi Juru Selamat, telah menerima jabatan sebagai rasul, sebagai saksi, sebagai pemberita Injil, saksi Kristus? Yang kedua, kalau setuju, bagaimana cara Anda menampakkan Yesus yang telah bangkit di tengah kehidupan saudara? Yang ketiga, yakinkah Anda telah menerima curahan Roh Kudus? Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, nyatakanlah kehadiran-Mu dalam hidup kami, agar kami juga menyatakan kehadiran-Mu kepada dunia yang kami hadapi. Ya Roh Kudus, buka mata iman kami untuk melihat kehadiran Kristus dalam kasih, dalam kebenaran, sukacita dan damai sejahtera yang kami nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Kasih Yesus Kristus, kebenaran firman Allah, sukacita dan damai sejahtera Allah memenuhi hidup kami,
yang kami saksikan kepada dunia. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematiannya. Amin.